Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mulai pembelajaran online. Hari ini pertemuan pertama, kita akan belajar informatika tentang internet dan jaringan lokal. Pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang internet sampai dengan bagaimana menghubungkan sebuah komputer ke jaringan internet. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai materi hari ini. Kalian mungkin sudah familiar dengan atau sering mendengar apa itu internet. Apa sih sebenarnya internet itu? Internet merupakan sebuah jaringan komputer terbesar di dunia. Kenapa bisa dibilang terbesar? Karena dia sebenarnya terdiri atas jaringan-jaringan komputer yang lebih kecil yang saling terhubung di seluruh dunia. Internet merupakan sebuah sistem komputer umum yang saling terhubung secara global menggunakan protokol yang dikenal dengan istilah protokol TCP/IP. Jadi, internet itu tersusun atas komputer yang terhubung menjadi satu di seluruh dunia dan saling berkomunikasi. Mungkin bisa diilustrasikan seperti ini. Ada banyak komputer di seluruh dunia yang terhubung menjadi sebuah jaringan yang sangat besar. Jaringan inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah internet. Sehingga, begitu HP atau komputer kalian terhubung dengan internet, itu artinya komputer kalian sudah masuk ke dalam jaringan yang sangat besar yang saling menghubungkan semua komputer di seluruh dunia. Itu mengapa kalian bisa membuka sebuah situs yang ada di belahan dunia lain atau mungkin chatting dengan teman kalian yang ada entah di mana. Kenapa bisa? Sekali lagi karena komputer tersebut saling terhubung di seluruh dunia. Ada yang terhubung menggunakan kabel dan ada yang terhubung menggunakan jaringan wireless. Berikutnya, bagaimana sih sejarah internet itu? Internet itu diawali dari sebuah proyek Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Proyek tersebut dikenal dengan ARPANET atau proyek ARPA. Kenapa militer Amerika Serikat waktu itu membangun sebuah proyek yang namanya ARPANET? Tahun tersebut merupakan perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Mereka saling mengadu kekuatan, mencari sebuah teknologi yang memungkinkan mereka untuk unggul ketimbang negara yang lainnya. Sehingga tujuan awalnya dibuat internet adalah untuk kepentingan militer demi menjamin aset-aset negara Amerika Serikat itu aman jika suatu saat terjadi perang antara negara tersebut dengan Uni Soviet. Sehingga ada beberapa lokasi yang terhubung awalnya, tidak semua lokasi sebenarnya yang terhubung. Ada 5 lokasi. Maaf, ada 4 lokasi sebenarnya yang terhubung dari awal jaringan tersebut. Lokasi mana saja yang terhubung pada awalnya? Itu ada 4 situs. Yang pertama namanya adalah Stanford Research Institute. Lokasi yang kedua atau situs yang kedua adalah University of California at Los Angeles. Lokasi ketiga itu adalah University of California at Santa Barbara. Dan lokasi terakhir adalah University of Utah. Keempat jaringan ini digabungkan menjadi satu, itu saling berkomunikasi, itu yang disebut dengan ARPANET. Sehingga kalau satu jaringan hancur, masih bisa diselamatkan oleh jaringan yang lainnya. Itulah awal mula dibentuknya ARPANET yang menjadi cikal bakal dari sejarah internet itu sendiri. Nah, pada tahun 69 itu dibentuk pada awalnya, sedangkan dipublikasikan kepada umum itu dimulai pada tahun 1972. ARPANET ini dipublikasikan kepada masyarakat, terutama kepada warga Amerika Serikat untuk bisa digunakan secara umum. Sehingga dari sini jaringan internet berkembang dengan sangat pesat. Saking pesatnya perkembangan internet itu sendiri sehingga mereka tidak bisa mengkontrol jaringan tersebut. Akhirnya kembali jaringan ARPANET itu dipecah menjadi 2 bagian. Yang pertama itu disebut dengan MILNET yang dikhususkan untuk tujuan militer. Yang kedua disebut dengan ARPANET kembali, itu yang ditujukan untuk kepentingan umum. Gabungan dari kedua jaringan ini dikenal dengan istilah DARPA Internet atau disingkat Internet. Ya, beginilah sejarah singkat dari awal mula diciptakannya internet
dari tahun 69 sampai kemudian menjadi internet seperti sekarang ini. Bagaimana kan di Indonesia? Ayo, itu adalah tugas kalian menggali kembali informasi. Bagaimana awal mula internet itu masuk ke Indonesia, dimulai dari mana, untuk pemanfaatan apa saja. Bapak yakin handphone atau gadget kalian itu bisa digunakan untuk mencari informasi yang lebih dalam tentang sejarah internet di Indonesia. Selanjutnya, di internet apa saja layanan-layanan yang disediakan? Layanan yang umum disediakan itu ada beberapa layanan. Yang pertama itu adalah browsing. Kedua, searching. Berikutnya, email, chatting, dan yang terakhir yang paling umum kalian gunakan adalah download dan upload. Mungkin ada layanan lain yang sering kalian gunakan, tapi secara umum yang paling umum digunakan adalah kelima layanan ini, yaitu browsing, searching, email, chatting, download, dan upload. Nah, apa itu browsing? Browsing merupakan aktivitas menjelajah situs-situs internet yang bertujuan untuk mencari informasi. Kalian mungkin sering membuka-buka halaman website www.facebook.com, www.detik.com, kemudian beralih lagi www.kompas.com atau yang lainnya. Itu merupakan aktivitas yang dikenal dengan istilah browsing. Aplikasi yang kalian gunakan untuk browsing itu dikenal dengan istilah browser. Tumben mendengarnya? Bapak kira tidak? Kalau Bapak menyebutkan sebuah aplikasi yang namanya Google Chrome atau Opera, kalian pasti sering menggunakannya. Nah, saat kalian membuka aplikasi itu, itulah yang kalian sedang melakukan adalah browsing. Aplikasi yang kalian buka tadi, itu Chrome, Opera, itu namanya browser. Kalau kalian mencari sesuatu menggunakan mesin pencari, itu namanya searching. Mesin pencari yang sering kalian gunakan adalah Google. Sehingga kalau kalian mencari sesuatu, entah itu ilmu pelajaran atau mencari informasi terbaru, kalian biasanya membuka www.google.com. Setelah itu kalian ketikkan di sana. Apa informasi, misalkan virus corona, kalian bisa cari di sana. Aktivitas itu namanya searching. Sedangkan Google itu adalah sebuah mesin pencari atau bahasa kerennya itu adalah search engine. Layanan ketiga adalah email. Email merupakan kegiatan berkirim surat elektronik antar pengguna di internet, jadi tidak lagi menggunakan kertas. Surat yang kalian kirimkan itu berupa surat elektronik yang hanya dimungkinkan untuk berkirim antar pengguna di internet. Kalau dia tidak punya layanan internet atau tidak memiliki alamat email, kita tidak bisa memberikan email tersebut. Terus layanan berikutnya adalah chatting. Chatting adalah kegiatan bercakap-cakap secara real time antar pengguna di internet melalui pesan teks. Anak zaman now menyebutnya dengan chat. Ya, kalian chatting bisa sama teman kalian melalui aplikasi misalnya WhatsApp, Line, atau aplikasi lainnya yang sering kalian gunakan untuk chatting. Itu harus real time. Kalian kirim sekarang, diterima sekarang. Pesan yang dikirimkan umumnya adalah pesan teks. Layanan terakhir yang umum digunakan adalah download dan upload. Download atau bahasa Indonesianya unduh adalah kegiatan mengambil file yang ada di internet untuk disimpan di komputer kita. Sering dilakukan bukan? Misalkan mendownload gambar, video, atau lagu. Kemudian upload atau unggah adalah kegiatan mengirim file yang ada di komputer kita ke server yang ada di internet. Biasanya kalian yang sering bermain media sosial sering melakukan upload ini. Misal di Instagram, kalian punya sebuah foto di HP kalian. Kalian ingin semua orang melihat foto kalian, maka foto kalian harus ditempatkan di server Instagram. Mulailah aktivitas upload.
kalian mengunggah file yang ada di HP kalian ke server Instagram yang ada di internet. Bapak yakin semua aktivitas ini sering kalian lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Berikutnya, dari semua yang sudah Bapak jabarkan tadi, kira-kira apa manfaat internet itu sendiri? Kurang lebih Bapak bisa simpulkan ada dua manfaat internet. Pertama, sebagai sumber informasi. Berikutnya, sebagai sarana pertukaran informasi. Selain sebagai sumber, dia juga bisa sebagai sarana pertukaran informasi. Sebagai sumber informasi, internet menyimpan berbagai informasi yang bisa kita akses secara online 24 jam sehari, tanpa batas waktu. Jumlah informasi yang tersimpan di internet pun itu sangat banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Kalian bisa mencari informasi apapun di internet. Tapi hati-hati, tidak semua informasi yang kalian dapatkan di internet itu benar semuanya atau bisa terbukti kebenarannya. Biasakan cross-check apa yang kalian dapatkan di sumber informasi yang lainnya. Jangan sampai kalian termakan berita hoax. Ya. Berikutnya, sebagai sarana pertukaran informasi. Kenapa bisa? Karena internet itu terhubung dengan banyak orang di berbagai belahan dunia. Ada banyak orang, ada jutaan bahkan miliaran orang yang terhubung dalam sebuah jaringan besar yang disebut internet. Hal ini mengakibatkan pertukaran informasi bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja oleh siapa saja. Si A yang berada di belahan dunia Eropa bisa dengan gampang berkirim informasi dengan si B yang berada di Afrika atau di belahan dunia lainnya. Mungkin kalau dulu tanpa adanya internet, kita bisa berkirim informasi, bertukar informasi, tapi tidak secara cepat. Kalau dulu mungkin kita menggunakan pos yang harus menunggu berhari-hari untuk sampai suratnya. Kalau sekarang dengan layanan chatting, sekarang kalian dapat informasi, kalian sebarkan, bisa sampai ke teman kalian yang berada entah di mana. Terpisah jarak puluhan bahkan ribuan kilometer, itu bisa sampai dengan cepat. Bermanfaat banget bukan? Ya, sangat bermanfaat. Tapi ingat pesan Bapak satu. Jangan mempertukarkan informasi yang tidak tepat. Berita yang tidak benar atau berita-berita yang menyalahi aturan norma itu tidak boleh disebarluaskan. Paham anak-anak ya? Nah, dari semua kelebihan dan manfaat internet itu, kita bisa lihat kelebihan dan kekurangan dari internet. Kita bahas kelebihannya dulu. Pertama, koneksi dan jangkauannya yang bersifat global. Sudah tidak ada lagi batas negara, tidak ada lagi batas benua. Kita seperti menjadi sebuah lingkungan yang sangat kecil. Saat kita kangen dengan orang tua kita yang terpisah jarak, bisa video call, bisa chatting. Sangat gampang sekali. Kemudian akses kita terhadap informasi, terhadap internet itu tidak dibatasi waktu. 24 jam sehari. 7 hari seminggu tanpa ada jeda, itu bisa kita akses semuanya. Berikutnya, kecepatan dalam mencari informasi. Kejadian A yang berlangsung di tempat yang sangat jauh bisa kita dapatkan informasinya saat ini juga. Misal, ada bencana tsunami di daerah Istimewa Aceh. Kejadiannya sekarang, kamu bisa dapat informasinya saat itu juga. Hebat bukan? Berikutnya yang terakhir itu lebih interaktif dan fleksibel. Kita bisa saling berinteraksi dalam internet. Ada orang memberikan informasi, kita bisa langsung tanggapi. Dan informasi yang sudah kita bagikan kalau salah, kita bisa ralat. Sangat fleksibel. Ingat, gunakan dengan rasa tanggung jawab. Nah, terus kekurangannya apa? Yang pertama, yang paling utama adalah ancaman keamanan dan virus. Begitu komputer kalian terhubung dengan internet, itu berarti komputer kalian terhubung dengan jaringan di seluruh dunia seperti Pak bilang tadi. Ada virus komputer yang bisa menginfeksi komputer kalian atau HP kalian. Dan data-data pribadi kalian itu kalau tidak diatur keamanannya itu bisa diakses oleh orang lain, bisa disalahgunakan. Mungkin kalian pernah dengar
Facebook menjual informasi pribadi penggunanya. Itu dibobol. Itu salah satu contohnya. Kekurangan yang kedua adalah ketergantungan terhadap jaringan. Begitu sebuah jaringan itu rusak atau istilahnya down, kita terputus dari informasi dunia luar. Beberapa tahun yang lalu pernah kejadian sebuah gempa bumi besar melanda Taiwan yang mengakibatkan kabel internet bawah laut itu terputus. Akibatnya apa? Hampir sebagian Asia Tenggara itu tidak bisa mengakses jaringan internet yang berada di dunia. Kenapa? Karena sebagian besar server itu berada di Amerika Serikat. Kita terputus kurang lebih dalam waktu 2 minggu, 3 minggu. Sampai itu diperbaiki, baru kemudian kita bisa mengakses jaringan internasional. Yang ketiga, kekurangannya adalah menjadi media penyebaran informasi negatif. Itu yang Pak bilang tadi. Hoax atau informasi yang menyalahi norma. Itu sangat mudah beredar di internet. Kembali ke kalian sekarang. Belajar memilah informasi, belajar menelaah informasi, belajar menyaring informasi. Mana yang bermanfaat, mana yang benar, dan mana yang tidak. Terakhir, kekurangan yang terakhir adalah yang paling utama, timbulnya jenis kejahatan baru. Contohnya apa? Pembobolan kartu kredit, pembobolan account, itu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan media internet itu sangat luar biasa. Timbul berbagai jenis kejahatan baru yang memanfaatkan media internet sebagai perantaranya. Oke, sudah anak-anak? Kita lanjut ke jenis atau cara koneksi ke internet. Bagaimana sih cara komputer atau HP kalian terhubung ke internet? Ada beberapa cara. Awal sekali, itu sebuah komputer bisa terhubung ke internet di Indonesia menggunakan dial-up PSTN. Mungkin orang tua kalian pernah mengalami ini, menggunakan kabel telepon, dial-up ke sebuah nomor, kalau dulu namanya 0809894 kali, itu adalah nomor dial-up untuk Telkomnet instan. Berikutnya, cara koneksi yang kedua adalah melalui koneksi jaringan LAN. Bagi kalian yang pernah di warnet mungkin, komputer di warnet terhubung menggunakan jaringan LAN namanya, Local Area Network. Cara yang ketiga itu melakukan koneksi ADSL, Asynchronous Data Link Subscriber Line. Sekarang mungkin lebih ngetop disebut dengan IndiHome. Dulu namanya Speedy. Berikutnya koneksi fiber optik. Ini adalah koneksi yang paling cepat sampai saat ini menggunakan kabel serat optik. Kita lanjut ke koneksi menggunakan jaringan wireless. Koneksi yang pertama itu menggunakan GPRS atau 8G melalui HP kalian. Berikutnya koneksi 3G, 4G, dan 5G. Cara yang paling umum yang sering digunakan sekarang adalah menggunakan jaringan Wi-Fi atau wireless fidelity. Terakhir, cara terakhir adalah menggunakan koneksi VSAT. Apa itu VSAT? Itu adalah koneksi menggunakan satelit. Kalau kalian pernah melihat mesin ATM, anjungan tunai mandiri, kalian perhatikan di atasnya. Itu biasanya ada sebuah piringan yang terhubung ke satelit. Satelit yang mengudara di orbit bumi. Jaringan dikirimkan melalui alat transmisi di bawah, dikirimkan ke satelit di atas, dan dikirimkan lagi ke server yang ada di bumi. Nah, inilah cara-cara atau jenis cara koneksi ke internet. Sudah pernah melakukan koneksi dengan salah satu cara ini? Bapak yakin sudah? Minimal dengan koneksi 3G, 4G, 5G. Itu di HP kalian. Atau mungkin dengan jaringan Wi-Fi. Sudah pernah bukan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada, silakan dituliskan di komen Google Classroom kalian atau bisa melalui WA ke HP Bapak. Sekian penjelasan dari Bapak. Bapak harap
apa yang Bapak jelaskan bermanfaat bagi kalian dan dapat berguna bagi kehidupan kalian. Sekian, Bapak. Terima kasih.